Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para bapak, para ibu, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir di Masjid Nurul Islam ini untuk mengikuti salat subuh secara berjamaah sekaligus ada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas ngala isdati minal khairi fil awakhiril umur. Bab yang membahas tentang anjuran untuk meningkatkan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, amal-amal kebajikan di akhir usia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita semua sadar bahwa semua manusia tanpa terkecuali nanti akan mati. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut dalam Al-Quran. Setiap yang bernafas, setiap yang beruh pasti akan mengalami mati tanpa terkecuali. Nah, kalau kita menyadari akan hal itu, tentu kita ini kadang-kadang bertanya, lantas kita hidup ini sebetulnya untuk apa? Apakah kita hidup ini hanya untuk bekerja, kemudian berumah tangga, bersenang-senang menikmati hasil, atau bersusah-susah gara-gara kemiskinan yang diderita, kemudian mati, lemas, setelah kematian, kemudian kita menguap seperti api obor gitu. Ketika habis menyala, begitu mati, selesai, ya itu adalah agama-agama lain ada gitu. Kemudian atau kita itu yang dulu dari ketiadaan kemudian kembali kepada ketiadaan lagi. Tentu tidak seperti itu, karena dalam Islam mengajarkan bahwa hidup itu tidak seperti itu, bahwa hidup ini punya tujuan yang utama, apa? Sa'adah fid dharaini, untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Itulah sebabnya maka ya, kalau kita menyadari betul akan hal itu, ya, kita tentu suka merenung, berpikir secara mendalam. Apalah arti kehidupan ini sebetulnya? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam Quran surat Al-Mulk itu, dialah yang menciptakan hidup dan mati ini semata-mata adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa biasanya secara umum manusia itu sebelum mati kan mengalami apa yang disebut dengan sakaratul maut. Nah, ini ada kisah, ya, seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Malik. Dia datang kepada Abu Hasim. Abu Hasim itu adalah satu-satunya sahabat Nabi, orangnya sangat alim yang masih hidup di Madinah pada saat itu. Didatangi oleh Sulaiman bin Malik. Dia hanya kepingin tanya, wahai Abu Hasim, saya ingin engkau memberikan gambaran kepada saya
Sebetulnya orang di saat mau menghadapi sakaratul maut itu apa yang dialami? Katanya Abu Hasim, orang mau menghadapi sakaratul maut itu yang dialami dua. Ya. Yang pertama, ada orang itu yang bagaikan perantau yang sukses, yang dipanggil untuk pulang dengan tiba-tiba. Karena dia sudah sering kali mengirimkan hasil dari pekerjaannya ke kampung halaman, kemudian oleh keluarganya dibangunkan rumah yang besar, yang indah. Ya, kemudian dengan segala fasilitas yang ada, difoto, dikirimkan kepada si perantau. Apalagi diberitahu bahwa kalian nanti kalau pulang sampai di rumah akan disambut dengan masyarakat karena Anda adalah sebagai seorang perantau yang sukses. Nah, melihat yang seperti itu, perantau itu senang sama dia. Senang karena dia sebagai perantau yang sukses. Ya, gajinya selalu dikirimkan ke rumah, di rumah oleh keluarganya dibangunkan rumah yang besar, yang indah dengan segala fasilitas yang ada. Apalagi dia sudah dikirimi fotonya bahwa rumahnya benar-benar indah, benar-benar bagus, besar. Apalagi mau disambut oleh masyarakat segala sebagai orang yang sukses, tentu senang banget. Begitu dipanggil itu, dia segera pulang dengan senang hati. Inilah gambaran orang-orang yang taat. Gambaran orang-orang yang taat yang banyak bekal hidupnya di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Makanya jangan heran kalau sampai melihat ada orang ya, dalam keadaan nazar, orang itu nampak seperti gembira sekali. Kadang-kadang ada itu loh, malaikat Israel sudah datang. Ya, sudah datang. Coba kalian yang tidak pakai pakaian yang menutup aurat, segera pakaiannya dipakai. Ya, malu sama dia. Dia sudah datang. Kadang-kadang masih tanya, ini sudah waktunya sholat apa belum? Sudah, Pak, ini sudah waktunya sholat. Ya sudah tuh boleh. Sudah, aku tak sholat dulu. Begitu sudah sholat selesai, ya ucapkan apa? La ilaha illallah. Ternyata langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang itu adalah husnul khotimah. Jadi senang sekali. Makanya jangan heran kalau sampai lihat kadang-kadang orang begitu mati, nampak wajahnya itu kelihatan senyum, senang, lihat, Masya Allah. Sehingga kita yang hadir untuk takziah itu merasakan, Masya Allah, nikmatnya. Sampai kadang-kadang kita ngantarkan ke kuburnya pun itu seneng banget. Gara-gara apa? Banyak hal-hal yang bisa diambil sebagai pelajaran. Kuburnya itu nampak luas sekali. Saya pernah ya memakamkan jenazah yang seperti kuburnya nampak luas sekali. Masya Allah, seperti orang tidur biasa aja. Tapi sebaliknya, yang kedua itu seperti apa? Yang kedua seperti seorang penjahat yang lari dari penjara, kemudian tertangkap kembali, sehingga yang ada dalam bayangannya, dia akan diseret, akan disiksa, kemudian dilemparkan di dalam penjara itu, sehingga yang ada adalah ketakutan yang amat sangat, sehingga waktu menghadapi sakaratul maut itu dia benar-benar takut yang luar biasa. Dan itu pun sebetulnya sudah ada di dalam Al-Quran kan? Sudah ada dalam Al-Quran. Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Artinya apa? Innal ladzina qalu rabbuna, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam pendiriannya. Dia berpegang teguh kepada pendiriannya. Kemudian pendiriannya tadi, imannya tadi dibuktikan dengan amal nyata sehari-hari sebagai orang yang beriman. Berarti banyak berbuat amal-amal yang soleh. Maka di saat menghadapi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikat, turunlah malaikat dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, terimalah berita gembira akan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kamilah pelindung kalian dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan kehidupan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, bagi kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu minta dan apa saja yang kamu inginkan. Masya Allah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, bagimu kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Kamu minta apa, kamu ingin apa, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senang. Makanya Pak Profesor dulu mengatakan apa? Bahwa orang itu tidak akan mati sebelum dia tahu apa yang bakal dialami nanti di akhirat. Nah, di situ loh. Makanya kita kadang-kadang itu, ya, setelah orang itu meninggal baru merasa, pantesan selama ini ceramahnya dia sering kali dia bicara masalah mati akhir-akhir ini. Saya dengar dia sering kali bicara masalah itu, ya ternyata sudah dekat. Nah, sebaliknya di dalam ayat yang lain buat orang-orang yang banyak berbuat keburukan, ya, dikatakan apa? Ya, dikatakan apa buat orang yang banyak berbuat keburukan? Allah taroe idya tawafal ladzina kafaru, jika sekiranya orang-orang yang mereka tahu bagaimana malaikat itu mencabut nyawanya orang-orang yang kafir, al malaikatu yadribuna wujuhahum, para malaikat itu memukul wajah mereka, wadbarahum, dan pukul mereka, waduh adzabal harik, dan rasakan siksa neraka yang apinya membakar yang kalian dustakan. Masya Allah, makanya menakutkan sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Hasim tadi itu, seorang ulama besar itu, ternyata itu juga dari Al-Quran. Bahkan kalau sampai tahu yang namanya Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa setiap manusia itu besok akan melewati Shiratal Mustaqim. Loh, di dalam mereka melewati Shiratal Mustaqim itu adalah satu jembatan yang terbentang di atas neraka. Apa yang dialami manusia pada saat itu? Ada yang melintas Shiratal Mustaqim itu cepat bagaikan kilat. Ada yang melintasi Shiratal Mustaqim itu ada yang bagaikan burung yang terbang di angkasa. Ada yang melewati Shiratal Mustaqim itu seperti pelari maraton. Ada yang melewati Shiratal Mustaqim itu seperti orang yang terseok-seok jalannya. Ada yang melewati Shiratal Mustaqim itu kesandung sampai akhirnya kecemplung di dalam neraka. Dan semua yang dialami manusia itu berdasarkan amalnya masing-masing. Berdasarkan amalnya masing-masing. Maka ini peringatan buat kita semua, ya, bahwa kita ini sangat dianjurkan untuk melakukan amal-amal kebajikan di akhir usia. Kita ini sebetulnya sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis, man balagha arba'ina sanatan falam yawlib khairi ala sarrihi falyatajahaz
maq'adahu minan nar. Barang siapa yang usia sudah mencapai 40 tahun tapi kebaikannya tidak mampu mengalahkan keburukannya, maka adalah dia siap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Itu warning pertama. Warning keduanya kapan? Usia 60 tahun. Di sini dikatakan, ini hadis awal ini. Dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'darallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah, rawahul Bukhari. Artinya apa? Allah telah memberikan kesempatan memperpanjang umur orang itu sampai usia 60 tahun. Nah, kalau ada orang sudah dikasih kesempatan umurnya diperpanjang sampai usia 60 tahun, kok ternyata tidak ada tanda-tanda ketaatan kepada Allah, Allah tidak akan terima alasan apapun. Makanya wisma lemah loh. Lah kok isi wajah dablek saja. Isma belum tapi dablek amit-amit, sholat orang gelem, masih suka ngerumpi, masih suka cangkeruan, Masya Allah, yang kadang-kadang hal-hal yang tidak perlu itu masih dilaksanakan. Padahal mestinya ingat pesan Nabi itu apa? Tak mayuribuka illa ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu menuju hal-hal yang tidak meragukan kamu. Jadi hal-hal yang sia-sia sifatnya, yang merugikan diri kita, lebih baik ditinggalkan. Umur sudah 60 tahun lebih. Apa peringatan dari Nabi bahwa umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun biasanya tidak banyak, tapi kurang dari 60 tahun itu yang banyak. Makanya kalau sampean takziah ya ke kuburan, ngantarkan jenazah sampai kuburan, cobalah sampean perhatikan patok-patok yang ada di kuburan. Sampean akan menemukan ternyata dalam segala lapisan umur itu ada di kuburan itu. Ternyata ada si fulan yang usianya 95 tahun baru meninggal, ada yang usianya 80 tahun meninggal, ada yang usianya 60 tahun meninggal, apa yang 40, ada yang 40 tahun meninggal, ada yang 30 tahun meninggal, ada yang 20 tahun meninggal, ada yang 15 tahun meninggal, ada yang 11 tahun meninggal, bahkan ada yang baru lahir sudah meninggal. Berarti segala lapisan umur bisa terjadi. Nah, kalau tahu begitu kan akhirnya kita itu dapat pelajaran. Kalau begitu saya ini masih dikasih kesempatan oleh Allah berapa tahun lagi. Ini yang perlu kita renungkan. Kita ini masih dikasih kesempatan berapa tahun lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kadang-kadang kan orang bertanya, kenapa ya Ustadz? Kok mati itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya? Terus maunya apa? Nah, kalau ada pemberitahuan sebelumnya kan kita bisa siap-siap. Jadi sampai perlu tahu kalau tidak ada pemberitahuan sebelumnya itu supaya sampai paham bahwa kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Makanya kalau kita selalu siap, berarti kapanpun dan dimanapun sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita ini sudah siap. Duh, kayak begitu. Oleh karena itulah makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling cerdas? Itu Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya untuk menuju ke sana. Kalau kita siap itu, ya sewaktu dipanggil, itu kan senang. Wis gak usah jauh-jauh. Misalnya kita manusia hidup di dunia, kita dipanggil ke Presiden Prabowo dengan tiba-tiba, misalnya, karena kita ini punya bekal yang cukup, kan enak saja, ya, tinggal telepon taksi, ya, suruh antarkan ke Juanda naik pesawat 1 jam sampai Jakarta, habis itu
diantarkan sampai ke istana. Ya, kita senang. Karena apa? Kita punya bekal yang cukup. Pulang juga bisa beli oleh-oleh yang bagus-bagus buat keluarga. Karena apa ya? Karena bekalnya memang cukup. Coba kalau panggilan itu tiba-tiba, tapi bekal yang kita punya cuman minim sekali. Sorok. Enak belum tentu, tapi sorok pasti. Akhirnya apa ya? Gadol-gadol sorok pindah, gadol maneh, pindah lagi, gadol maneh, pindah lagi, sorok pasti. Oleh karena itulah makanya kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu tidak pengen hidup compang-camping nanti di akhirat, berarti apa? Hidup soro nanti di akhirat, jangan lupa untuk bangun malam, tahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peringatan dari Hujjatul Islam Imam Ghazali. Jangan sampai kita ini tambah usia, tapi kita tidak tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukurannya sampean sholat itu kalau sudah merasuk pada diri kita itu kan bisa dirasakan. Misalnya sholat 5 waktu saja. Sholat 5 waktu saja. Ya, kita bisa lihat kalau sholat itu sudah benar-benar merasuk dalam jiwa kita. Kalau sampean sholat telat, ada perasaan getun, menyesal, ya sedih, itu berarti sholat itu sudah benar-benar merasuk di dalam jiwa kita. Tapi kalau sholat telat, gak telat, wajar saja, bahkan gak sholat juga merasakan tenang-tenang saja, itu berarti sholatnya belum apa-apa. Demikian juga kalau sampean misalnya pada waktu malam, sampean biasanya tahajud, kemudian sampean nggak tahajud, ternyata kok sampean nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada perasaan menyesal, sedih, ya berarti belum apa-apa. Tapi kalau sampean nggak tahajud satu malam saja, ada perasaan ada sesuatu yang hilang, yang sulit untuk diganti apapun, diganti siang hari misalnya, ternyata nggak klop, perasaannya nggak klop, berarti itu sudah merasuk di dalam jiwa kita. Dan itu ukur diri kita itu seperti itu. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini di dalam hadis yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, karena Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'asyakhi Badrin, dia mengajak aku untuk berdiskusi dengan para pejuang-pejuang perang Badar. Ya, tentunya mereka sudah tua-tua. Faka'anna ma ba'dahum wajada fi nafsihi, dan seakan-akan ya sebagian mereka itu ada yang tidak enak di dalam jiwanya. Makola ya, ada di antara mereka yang mengatakan, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'um misluh, ya, mengapa anak muda itu diajak masuk kelompok kita sementara kita juga punya anak yang seumur dia. Faqala Umar, maka berkatalah Umar, innahu min haitsu alimtum, itu kan pandangan kamu. Umar, itu kan pandangan kamu. Jadi mengapa kok ada anak muda dimasukkan dalam kelompok kita untuk diskusi, padahal kelompok kita itu orang tua-tua, tapi kok ada anak muda yang diajak ikut, padahal kita kan juga punya anak yang seusia dia. Umar mengatakan, itu kan pandangan kamu. Fada'ani dhata yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Jadi pada suatu hari saya datang dengan para sahabat dan saya itu tahu fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum, dan saya tahu bahwa dia mengajak aku itu tiada lain adalah untuk menunjukkan kelebihanku daripada mereka. Faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, ya, Umar mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kemenangan, ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguhnya dia itu maha menerima taubat hamba-hambanya. Aslinya, sahabat tahu ayat ini turun kan berkaitan dengan Fathu Mekah. Ketika Nabi membawa 40 pasukan untuk bebaskan kota suci Mekah, pada saat itu akhirnya Mekah takluk dan orang-orang yang dulu pernah mengusir Nabi tidak diperangi oleh Nabi, bahkan mereka diampuni Allah oleh Nabi pada saat itu, ya, maka turun ayat ini, ya. Jadi dianjurkan untuk banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terusnya wasakata ba'duhum, ya. Jadi ketika mereka ditanya, bagaimana pendapatmu tentang ayat Al-Quran baca nasrullah wal fath ila akhirih tadi, maka salah satu di antara mereka itu mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kepadanya. Idza nusirna wa futiha alaina wa sakata ba'duhum. Artinya apa? Kita disuruh untuk bertasbih, memuji Allah dan mohon ampun kepadanya apabila kita mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kemenangan. Ya, sebagian daripada mereka terdiam. Falam yakul, saya tidak ngomong apa-apa. Tapi akhirnya Umar bertanya, faqala di akadzalika taqulu ya Ibna Abbas, apakah pendapatmu juga seperti itu wahai Ibnu Abbas? Nah, ini Ibnu Abbas yang paling kecil sendiri ditanya, karena dia anak muda sendiri ditanya. Nah, Ibnu Abbas itu kan dia seorang ahli hadis yang terkenal, dia juga ahli tafsir, ahli hadis yang terkenal. Ya, tapi dia masih muda, pintar banget. Akhirnya ditanya, apakah kau juga berpendapat seperti itu wahai Ibnu Abbas? Tapi apa kata Ibnu Abbas? Dia mengatakan, fakultu lah, aku mengatakan tidak. Qala fama taqulu, terus bagaimana pendapat kamu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa ajalnya Kanjeng Nabi sudah dekat. A'lamahu lahu, Allah beritahukan kepadanya, ya, bahwa ajalnya sudah dekat, ya. Qala, maka Allah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika. Itu adalah satu pertanda, ya, dekatnya ajalmu. Makanya kalau sampean merasakan bahwa kita hidup ini sudah nggak lama lagi, maka kita diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah itu maha menerima taubat hamba-hambanya. Faqala Umar radhiyallahu an, maka berkatalah Umar radhiyallahu an, ma'alamu minha illa ma taqulu, bahwa aku tidak lebih tahu, ya, aku tahu tidak lebih daripada apa yang engkau ketahui wahai Ibnu Abbas. Jadi pengetahuanku ya seperti itu wahai Ibnu Abbas. Makanya kalau kita merasa
bahwa kita ini sebetulnya sudah tidak lama lagi. Saya sendiri dengan istri itu, walaupun saya usia 67 tahun, istri 63 tahun, ya sudah kadang-kadang kita ngomong-ngomong, Mas, saat-saat perpisahan di antara kita berdua sudah semakin dekat. Ya Bu, siapa yang dulu nanti dipanggil oleh Allah? Paling aku, Mas. Ya paling aku, saya bilang. Aku sing duwe itu, enggak, belum tentu. Paling aku sih. Nah, aku sing mati sih, sampai gak usah suwe-suwe. Iya, tapi nah aku mati sih juga gak usah suwe-suwe. Mudah-mudahan kita nggak lama-lama lah. Ya, kita nggak punya bayangan kepengen umur panjang sampai 85 tahun sampai 90 tahun. Sebab apa? Sampai tahu gak enak-enak wong duwe panjang umur itu. Ya, makanya kalau sampai ada ulang tahun, sampai kemudian didoakan panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya dan lain sebagainya, ojo keseneng sampean, ya. Dan ini panjang umurnya terus sampai jaluk umur piro, ya, minta umur barokah saja. Itu yang lebih bagus, minta umur yang barokah. Apa artinya dikasih umur panjang? Ya, umur panjang itu nggak enak, Pak. Ya, nggak enak, sampai tahu kok seumurnya sudah di atas 85 tahun, sudah 90 tahun, sudah 99 tahun, bahkan ada yang 102 tahun. Orang enak. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 9, ayat 87, insya Allah. Itu dikatakan bahwa mu'amir hununaki sufil khol. Apabila mereka telah kupanjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan mereka seperti sedia kala, seperti semula. Seperti apa? Seperti anak kecil yang lemah, yang kurang akal, kadang-kadang yang dulu diketahui itu sudah hilang semua. Eling takoni. Oh, isi eling tak sampai apa yang sampai alami itu selali kabeh. Ya, sudah banyak lupanya. Kadang-kadang makan saja, duh, sampai mau lah wis sarapan, sampai lali. Iya, dah mau wis sarapan. Kadang-kadang sholat saja, ya, kadang-kadang sudah sholat lagi. Loh, mau sampai kan wis sholat? Iya, dah, mau wis sholat. Masa aku kok durung deh? Kadang-kadang sudah lupa. Wis pikun niku ibu niku. Kadang-kadang anak-anak ibu betul-betul ngerasani, mbah wis pikun. Masya Allah. Malah kadang-kadang nanti dikuyon. Anak-anak ibu betul-betul nih guyu-guyu gara-gara apa? Mbahnya sudah banyak pikunnya, banyak lupanya. Sing enak padahal kalau sampai lihat umur-umurnya Kanjeng Nabi 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, ya. Ali insya Allah juga saat gitu, Utsman saja yang 83 tahun usianya. Masya Allah, itu kayak begitu. Ya memang usia kalau sudah 60 tahun itu, makanya kalau orang kerja pun 60 tahun, pegawai negeri pensiun, ya Utsman masih usia sakit itu sudah produktif. Produktif 65 tahun. Dosen-dosen biasanya 65 tahun di pensiun. Ya sudah nggak produktif. Ya, saya udah pensiun. Sekarang ya diperpanjang kan 2 tahun. Sekarang sudah benar-benar sudah stop. Benar-benar sudah stop sekarang. Ya, mungkin sudah 67 tahun. Saya sendiri juga merasakan sudah ada kejenuhan itu. Ya, Jarjar sebagai dosen umur 63, 67 tahun sudah benar-benar ya ada kejenuhan. Lihat anak-anak muda cepat-cepat, kalau ada apa-apa cepat tanggap, itu kadang-kadang ada perasaan iri, itu ada sebian awak dewi zaman ini sik nom-nom kayak begitu masih produktif ya. Tapi sekarang sudah usia 67 tahun itu jalan di tangga aja sudah pelan-pelan, naiknya pelan-pelan, turunnya pelan-pelan, cekelan, khawatir kalau jatuh dan lain sebagainya. Wah, bedanya anak-anak muda ya usia antara 30, 40, 50 tahun jatuh begitu aja langsung bisa bangun lagi. Coba 60 tahun, 65 tahun jatuh, bangun aja sudah susah. Oleh karena itulah makanya kalau orang haji bareng itu, orang haji itu kan
sebetulnya ya membutuhkan fisik yang prima. Idealnya usia 40 tahun sampai 60 tahun itu ideal. Oke, kalau sudah 60 tahun, 5 tahun ke atas itu sudah lain, nggak bisa maksimal beribadah. Karena apa? Ya sudah banyak capeknya, banyak sakitnya, tidak maksimal. Tapi coba usia 40 tahun, 45 tahun, apalagi 30 tahun, wah, kuat-kuatnya. 55 tahun masih lah, 60 tahun wis notok lah itu. Oleh karena itulah makanya ya alhamdulillah awak dewi. Dulu saya haji masih usia 45 tahun, istri saya 42 tahun. Saya masih kuat naik ke Jabal Sur. Jabal Sur itu 12 kilometer dari Mekah. Itu naik ke Jabal Sur itu jam 8. Ya, kemudian turun lagi ke bawah itu jam 12, jadi 4 jam pulang pergi. Itu medit sekali itu. Dengan pakai tekan itu kuat. Istri saya yang masuk pada saat itu di Gua Sur pada saat itu, karena dia dari Medan masuk duluan, setelah tahu keadaan baru kita yang laki-laki pada masuk. Itu kan masuknya dengan keluarnya beda, keluarnya merangkak kayak katak merangkak itu, kayak kadal merangkak itu keluarnya. Itu turunnya pun masih banter, naiknya banter, turunnya banter. Setiap ketemu waktu naik itu, gimana? Jabal Sur masih jauh, itu belokan itu aja. Sudah sampai belokannya lagi, masih jauh Jabal Sur, belokan itu aja. Wih, sampai ternyata, tapi kuat. Coba, kalau sudah 60 tahun ya sudah kuat. Oleh karena itulah maka dibutuhkan fisik yang prima. Makanya bagi yang muda-muda kalau ada rezeki ya cepat-cepat daftar, apalagi jamaah haji Indonesia, waiting listnya itu lama, masa tunggunya itu sekarang tidak 40 tahun, tidak 30 tahun, 40 tahun itu untuk ONH biasanya. Sehingga ya kalau memang ada rezeki ya anak-anak kita ya cepat-cepat didaftarkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi ingat kalau usia-usia sudah usia umur, kita sangat dianjurkan banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar. Jadi intinya banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bahwa kita hidup di dunia ini, ya, yang kita bawa nanti di dalam menghadap pada Allah itu bukan harta benda, tapi yang kita bawa itu adalah amal soleh kita masing-masing. Ingat di dalam hadis itu dikatakan yutba'ul mayyitu salah satu yang mengikuti mayat itu ada 3, maluhu wa ahluhu wa ahmaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid, yang 2 itu akan kembali, yang 1 itu tetap menemaninya. Yang 2 yang akan kembali itu apa? Yang 2 akan kembali itu adalah hartanya dan keluarganya. Misalnya kalau yang mati seorang konglomerat, misalnya mobilnya bagus-bagus, waktu mengantarkan jenazah ke makam, mobilnya yang bagus-bagus dibawa, ya. Begitu pemakaman selesai, keluarganya semua ikut pulang, mobilnya ya dibawa pulang, Papa selamat jalan, Papa mudah-mudahan di tempat yang baru sampean diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan Bapak, Masya Allah. Sementara hartanya, keluarganya ikut pulang, sementara yang menemaninya hanya amal solehnya. Maka perbanyaklah amal soleh sebanyak-banyaknya. Amal soleh itu kaitannya dengan iman, Pak. Iman dan amal soleh itu kan dalam Al-Quran biasanya selalu digandengkan. Walladzina amanu wa amilus solihati, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka sungguh akan dihapus perbuatan-perbuatan buruk mereka,
dan akan dimasukkan ke dalam surga. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Ya, itu banyak sekali ayat-ayat walladzina amanu wa amilus solihati. Ada lagi ayat amalladzina amanu wa amilus solihati jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman beramal soleh, tempat kembalinya adalah surga ma'wa sebagai imbalan terhadap apa yang mereka lakukan. Amalladzina amanu wa amilus solihati kanat jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun sebagai imbalan terhadap apa yang mereka lakukan. Sebaliknya wa amalladzina fasaku, ada orang-orang yang fasik, aku beriman tapi sering melakukan dosa besar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Ulama aradu ayahruju minha uhidu fiha wa qila lahum duku adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap saat dia kepingin keluar dari neraka tapi dikembalikan lagi ke dalamnya, seraya dikatakan rasakan siksa neraka yang apinya membakar yang kalian dustakan. Makanya perbanyak zikir, perbanyak amal soleh. Nah, amal soleh itu ya amal yang dilandasi dengan iman kepada Allah. Segala aktivitas kita yang baik, amal soleh itu kan umum, teman. Amal soleh itu umum, ya. Amal soleh itu umum sifatnya. Jadi amal soleh itu adalah segala aktivitas kita yang baik yang didasari atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal soleh. Makanya amal soleh dan iman itu selalu bergandengan. Amal soleh tidak akan terjadi tanpa iman. Iman tidak akan sempurna tanpa amal soleh. Misalnya apa? Sampai rajin baca Quran atas dasar iman kepada Allah, karena ini adalah bukti cintanya Allah pada saya, maka saya harus banyak membaca, mengkaji, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ini kan jadi amal soleh. Ya kan? Sampai baca sholawat, itu kan jadi amal soleh, karena sampai yakin bahwa ini adalah atas perintahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW dan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, karena itu perintahnya Allah dan perintahnya Nabi, maka kita ikut. Nah, kita sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu karena amal soleh. Kita infak sedekah, amal soleh. Kita berbakti pada orang tua, amal soleh. Ya, kita menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan, duri yang ada di jalan, batu-batu yang membuat orang celaka di jalan, menyingkirkan itu atas dasar iman, itu kan jadi amal soleh. Bantu anak yatim, fakir miskin, kasih makan mereka, itu kan amal soleh. Amal soleh itu banyak sekali. Makanya di akhir usia kita sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak berbuat kesolehan. Barangkali ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nah, saya tambah sedikit saja. Bagaimana setelah turunnya ayat Al-Quran surat An-Nasr tadi itu, ternyata sejak turunnya ayat itu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Nabi itu seringkali kalau rukuk dan sujud itu, ya, doanya adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi selama ini kalau sampai subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya, kalau rukuk sampai bisa tambah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ya, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Sujud juga kayak gitu, subhana rabbiyal a'la bihamdi, ya, sampai bisa nambah subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Jadi intinya banyak bertasbih, banyak bertahmid, dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, ya.
Kalau nggak ada pertanyaan, sudah? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Kanjeng Nabi ngajari doa kafaratul majlis supaya apa? Barangkali selama kita berada duduk di majlis ini ada kesalahan-kesalahan, ya, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini namanya manusia tuh, tidak luput daripada segala kesalahan, ya. Oleh karena itulah makanya langsung diajari doa, diajari zikir oleh Nabi seperti subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak istighfar, banyak tasbih, banyak tahmid, banyak tahlil. Makanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bisa subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa banyak macamnya. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.